فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Paling-paling ya cuma tadi 60 sampai 70 tahun. Tapi kita telah pelajari bersama bagaimana kemarin lamanya seseorang di alam barzah. Ternyata telah ditentukan bagaimana kita hidup yang sebentar di dunia ini, itulah yang menentukan bahagianya seseorang di alam barzah. Kita masih bersambung ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar shock kita itu lebih sempurna ya Bu. Kemarin kita shock tentang bagaimana sakaratul maut, bagaimana alam kubur. Sekarang bagaimana beratnya hari kiamat, di mana ada fase-fase menuju jannahnya Allah ataupun nerakanya Allah, wal'iyadzubillah. Ada melalui beberapa fase. Setelah seseorang berada di alam barzah atau alam kubur yang sudah sekian lama, maka datanglah waktunya hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan di dalam Al-Quran tentang hari kiamat, tetapi tidak diberitahu kapan datangnya hari kiamat. Allah hanya memberikan kabar tentang bahwasanya hari kiamat itu telah dekat. Ya, di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menjelaskan tentang ciri-cirinya. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata sejak 1400 tahun yang lalu atau sejak 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang akan adanya hari kiamat dengan kalimat iqtarabatis sa'ah. Hari kiamat telah dekat, hari kiamat telah dekat. Wansaqal qamar, ya, dan wansaqal qamar, dan bulan telah terbelah. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya Allah tuh 14 abad yang lalu sudah mengabarkan hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Kemudian Rasulullah SAW, beliau juga bersabda bahwasanya bu'ithtu ana wasa'ah kahatain. Diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat itu seperti ini. Rasul SAW memberikan dua jarinya berdekatan. Ini menunjukkan dengan diutusnya aku sebagai Rasul, maka di situ pula lah hari kiamat akan ditegakkan. Sebagian kita itu akan mengatakan, lah teneng atoh banget, jauh loh, ini sudah 1400 tahun sejak diutusnya Rasul SAW, kok ternyata belum juga hari kiamat itu ditegakkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, makna dekat di sini adalah menurut ilmu dan perhitungan Allah. Kita tahu ya Bu, satu hari di sisi Allah itu 1000 tahunnya di dunia. Ada yang menyebutkan 50.000 tahun. Jadi kita hidup di dunia ini, perhitungan akhirat itu hanya 1,5 jam. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan diutusnya Rasul SAW, dengan hari kiamat itu berdekatan, tanda-tanda kiamat itu telah ada, sedang ataupun nanti pun akan ada.
Bahkan ada sebuah athar yang menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu bagaikan waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Masya Allah. Berarti sampai mau maghrib atau sampai maghrib. Itulah dari diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu asar, lalu antara asar itu tadi sampai maghrib, itulah jarak hari kiamat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, andaikan hari kiamat ini berita ini sampai pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah takut, bagaimana kita zaman sekarang yang sudah 1400 diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini menunjukkan pasti hari kiamat lebih dekat lagi daripada dahulu dengan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dekatnya hari kiamat itu tadi, atau datangnya hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu. Terbukti malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, aku yang nggak tahu, ya, kamu nggak tahu apalagi aku. Malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang tidak pernah punya dosa, ya. Malaikat saja tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah aku lebih tahu daripada kamu, begitu. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, innama 'alaiha, sesungguhnya hanyalah yang tahu ilmuha tentang hari kiamat itu inda Rabbi, di sisi Allah. Yang tahu hari kiamat itu cuma Allah. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita kapan hari kiamat itu. Ternyata hari kiamat itu ditegakkan pada hari Jumat. Ya, hari Jumat itulah ditegakkannya hari kiamat. Kemudian kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis, Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nabi Adam masuk ke dalam surga hari Jumat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu juga hari Jumat. Dan hari kiamat ditegakkan hari Jumat. Ya, Masya Allah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tentang kabar waktunya kapan datangnya hari kiamat. Kita tidak ada yang tahu, tetapi kita telah tahu bahwa dengan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kiamat itu telah dekat. Tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil yang telah berlalu yaitu diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terbelahnya bulan, itu tanda-tanda kecil yang sudah berlalu. Adapun tanda-tanda sekarang banyak nih, Bu. Orang miskin saling berlomba-lomba membangun istana, ya. Kemudian orang-orang berlomba-lomba membangun masjid, ya, tetapi tidak bisa memakmurkannya, ya. Banyak sekali fitnah. Kemudian waktu itu sudah cepat sekali berlalu. Ya, apa enggak, Bu? Kayaknya baru Rabu kemarin ya, Bu. Ini sekarang ketemu lagi hari Rabu. Nah, ini menunjukkan inilah tanda kiamat sudah dekat. Ya. Kemudian ada pula yang menyebutkan seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ini sudah ada sejak dari dulu, ya, Masya Allah. Nah, inilah tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar, ya, Allah menyebutkan adanya ghamam kabut, ya, kemudian adanya fitnah dajjal, ya, fitnah dajjal, yang mereka dajjal itu datang dengan membawa sesuatu yang buruk tetapi dibungkus dengan kebaikan, keindahan, maka banyak sekali yang mengikutinya. Itulah dajjal. Lalu dajjal membawa sesuatu kebaikan, lalu dibungkus dengan keburukan agar orang-orang gak ada yang mau. Dajjal inilah yang akan membuat manusia ini apa, Bu? Mengikuti.
Karena Dajjal itu akan menunjukkan kesaktiannya, Bu. Orang-orang kan seneng ya, Bu, pada orang yang sekti gitu. Ih, bisa ngilang gitu ya. Ih, bisa menghidupkan orang mati. Ini Dajjal seperti itu, Bu. Bisa menurunkan hujan, bisa langsung menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit dengan cepat, berpindah dari satu negara ke negara yang lain dengan cepat. Maka orang akan kagum, akan terheran-heran, membanggakan, lalu mengikuti. Dan ini banyak sudah terjadi, Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana fenomena orang-orang sakti sudah ada di sekitar kita ya, Bu. Dahulu ada orang sakti, namanya siapa, Bu? Dengan airnya Ponari Sweat, Masya Allah ya. Itu airnya diminta, Bu, orang. Bahkan orang pintar itu sudah memintanya, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Kemudian kanjeng siapa yang bisa menggandakan uang? Orang yang pintar, pendidikan pintar mengakuinya, mengikutinya. Bagaimana dengan datangnya Dajjal nanti? Ini lebih dahsyat lagi, Bu. Banyak orang-orang langsung keblinger karena dia melihat secara nyata. Nah, ini fitnah yang besar inilah ya, adanya munculnya Dajjal. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa melihat kemunculan Dajjal itu, yaitu tertulis di dalam dahinya ada tertulis Kaf, Fa, dan Ro. Sementara orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak ada keimanan, mereka senang saja mengikutinya ya. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat Dajjal segera jauhilah sejauh-jauhnya. Bila perlu engkau lari ke Mekah dan Madinah. Masya Allah. Karena dua kota itulah yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Maka diantaranya kita berdoa ya, Bu. Doa kemarin, selain kita meminta perlindungan dari azab kubur, kita berlindung dari fitnah Dajjal. Ini dahsyatnya Dajjal. Demikian juga akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini tanda atau tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka akan memberantas salib, mereka akan mengatakan ya, insyaallah. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nah, ini memang perlu dijelaskan secara rinci, tetapi kita tidak mungkin, tetapi itulah sebagian daripada tanda-tanda besar munculnya hari kiamat. Kemudian nama-nama daripada hari kiamat ya. Apa nama hari kiamat? Sangat banyak ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nama-nama hari kiamat ya, di antaranya ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari berbangkit. Yaumul Akhir, hari yang akhir, yang sudah enggak ada hari lagi setelah hari itu. Ada pula yang menyebutkan As-Sa'ah. Sa'ah itu artinya waktu, tibalah waktunya. Ini waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu kiamat. Ada pula yang menyebutnya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari Ba'ats. Ba'ats itu artinya bangkit ya. Hari dibangkitnya seluruh makhluk yang telah Allah hancurkan. Ada pula yang menyebutnya Yaumul Khuruj, hari keluar. Khuruj, kharaja yakhruju, keluar dari bumi ya. Ada pula yang menyebutkan Al-Qari'ah. Qari'ah itu adalah guncangan ya, apa namanya, seperti kita ketahui pada surat Al-Qari'ah ya. Jadi itu merupakan nama-nama sangat banyak. Ada yang menyebutnya Yaumul Fasl, Yaumuddin, Yaumul Hasr ya. Ada menyebutkan Al-Ghasyiyah, Yaumul Hisab, Waqi'ah ya. Ada 22 lebih ya nama hari kiamat. Apa hikmahnya kok nama-nama itu banyak sekali ya? Setiap sesuatu yang besar lazim memiliki sifat dan nama yang banyak. Ini merupakan bentuk daripada keluasan bahasa Arab. Kita tahu, Bu, bahasa Arab itu satu kata itu bisa memiliki banyak makna ya, Bu. Seperti kita tahu Al-Quran. Ada yang nyebutnya Al-Quran itu Ummul Kitab ya. Al-Quran itu ada yang dinamakan Al-Karim,
ya. Kemudian ada yang menyebutkan Al-Quran itu namanya Al-Furqan. Nah, itulah sebutan-sebutan. Demikian juga hari kiamat Allah memberikan nama-nama yang memiliki makna yang besar, karena itulah huru-hara hari kiamat, ya, datangnya hari kiamat. Kemudian tanda kiamat itu tadi nama-namanya kita tahu, kemudian huru-haranya pada hari kiamat, ya, kita tahu Allah telah banyak menyebutkan. Paling banyak disebutkan di juz amma, ya. Di situ disebutkan tentang huru-haranya hari kiamat. Al-Qari'ah. Guncangan. Mal Qari'ah. Apa itu guncangan? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu enggak kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia itu seperti anai-anai atau seperti laron. Laron itu terbangnya, kalau belalang, Masya Allah, tafsir Al-Quran ini sangat indah. Allah memberikan perumpamaan laron dengan belalang berbeda. Belalang itu kalau sedang bergerombol, larinya itu satu arah. Tapi kalau laron, kalau bergerombol, larinya itu kemana-mana, tabrakan gitu, ya. Itulah keadaan hari kiamat. Yauma yakunun nas. Pada hari itu manusia itu seperti farosh, ya, mabthuth, yang saling bertabrak-tabrakan. Wal jibal yauma yakunun nasu kal farosil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnin, ya. Dan Allah jadikan gunung-gunung itu ka'ihn, seperti bulu manfuth yang dihambur-hamburkan. Gunung itu semua meletus. Masya Allah. Inilah dahsyatnya hari kiamat, huru-haranya. Ada seorang yang sedang menyusui, ya, mereka itu ibunya melepaskan susuan dari anaknya karena dahsyatnya hari kiamat. Anaknya dilempar, Bu. Ada anak kecil ketika datangnya hari kiamat, anak kecil itu rambutnya sudah beruban tiba-tiba, Bu. Inilah huru-hara hari kiamat. Lalu Allah juga berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Hari itu apa, Bu? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada hari itu Allah mengeluarkan bumi beban beratnya. Ada emas, tembaga, minyak, api, ya, kemudian air, semuanya dikeluarkan. Manusia semua dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Yauma yakunun nasu kal, pada hari itu. Yang ketiga gimana bunyinya, Bu? Masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha yauma yakunun nasu kal faras. Kok itu sih? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Masya Allah. Pada hari itu bumi itu bercerita, mengatakan, ya, ini manusia ini melakukan dosa di sini, melakukan perbuatan baik di sini, semuanya diungkap, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Karena ini karena perintah Allah. Allah setelah mewahyukan bumi, keluarkan isinya. Ini semua manusia, Bu, dalam guncangan hari kiamat ini, mereka semuanya bingung, lari. Anak-anak lari dari orang tuanya, saudaranya juga. Tadi, ya, seorang ibu melepas anak yang disusuinya. Inilah dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian kaum muslimin tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat, tetapi Allah telah mewafatkan, ya, mewafatkan sebelum datangnya hari kiamat itu dengan diutusnya angin. Lalu angin itu menghembuskan kaum muslimin, lalu kaum muslimin itu meninggal, ya, wafat seperti itu. Sehingga tersisalah tinggal orang-orang yang mujrimin, orang yang berbuat dosa dan maksiat, serta orang-orang yang kafir untuk merasakan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian datangnya hari kiamat itu diawali dengan tiupan sangkakala. Apa itu tiupan sangkakala? Itulah yang disebut dengan sur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-suri, dan sangkakala pun itu ditiup.
Faso'ika man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dalam sebuah hadis, tiupan itu ditiup 2 kali, Bu. Tiupan pertama disebut dengan al-faza', yang mengejutkan, ya. Masya Allah, yang mengejutkan. Lalu yang kedua namanya al-ba'ats, yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tahu bagaimana, siapa Bu yang meniup trompet? Malaikat Israfil. Ada yang menyebutkan yang namanya sur itu adalah seperti tanduk, Bu, ya, seperti tanduk yang nanti ditiupkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sudah masyhur bahwa yang meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, Bu, bahwasanya malaikat peniup sangkakala senantiasa bersiaga sejak apa, Bu? Sejak Allah menciptakan tersebut. Siaga itu artinya apa, Bu? Siap kuda-kuda. Andaikan kita tahu nih, Bu, sesungguhnya malaikat peniup sangkakala itu selalu menatap arasnya Allah sejak diperintahkan oleh Allah untuk meniupnya. Jadi sangkakala, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya sangkakala itu sudah menempel di mulut malaikat Israfil. Sudah di mulutnya, Bu, begini, ya, Masya Allah. Lalu malaikat Israfil itu menatap arasnya Allah dan tidak pernah berkedip. Malaikat Israfil takut ketika matanya terkedip, kedipan ketika sedang merem gitu, ya. Lalu disitulah Allah memerintahkan tiup sangkakala. Insya Allah. Jadi malaikat Israfil sekarang itu telah memegang terompetnya, lalu matanya menghadap ke langit dengan siap siaga untuk siap diperintahkan, serta mulutnya sudah, terompetnya sudah berada di mulutnya, tinggal ditabuh saja gitu, ya, pret gitulah, ya Allah ya Rabb. Sedangkan malaikat itu tadi, Israfil itu senantiasa menunggu, enggak mau dia berkedip, takut kalau sedang lagi merem. Disitulah Allah langsung memerintahkan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aku bisa tenang sementara malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya, serta dia menundukkan dahinya dan memasang telinganya. Sungguh dia menaati perintah Allah untuk meniupnya. Ini, Bu, Masya Allah. Mendengar hal yang mendebarkan jiwa ini, maka kaum muslimin itu bertanya, apa yang harus kami ucapkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi rabbina. Ini ibu yang dirahmati Allah, ditiupnya sangkakala ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Ada yang menyebutkan jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu jaraknya adalah 40. Lalu ditanya, berapa lama? 40 hari? Aku tidak tahu jaraknya. Apakah 40 bulan? Aku pun tidak tahu. Apakah 40 tahun? Aku juga tidak tahu. Tetapi tadi tiupan yang pertama itu tadi mengejutkan manusia dengan dahsyatnya hari kiamat, lalu seluruh manusia itu rata dengan tanah, ya. Bagaimana gunung mengeluarkan, ya, bintang-bintang bertabrakan, kemudian matahari dan bulan bertabrakan, ya. Lautan itu juga meluap, ya. Inilah yang dikisahkan huru haranya hari kiamat tadi setelah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian setelah 40 waktu itu tadi ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Masya Allah, jarak setelah 40 hari ditiupkan sangkakala, itulah yang disebut dengan tiupan al-ba'ats, yaitu tiupan yang membangkitkan. Sebelum manusia bangkit, Allah telah menurunkan air hujan kepada bumi, lalu bumi itu menjadi subur, lalu bumi itu mengeluarkan, Bu. Dan ini yang disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya seluruh makhluk Allah akan hancur ketika pada tiupan
sangkakala, yaitu tiupan kiamah tadi yang pertama. Ada satu makhluk dari tubuh manusia yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Tulang ekor, Bu, kecil ya, putih seperti itu. Lalu sebelum tiupan yang kedua itu manusia bangkit, Allah sudah menurunkan air hujan sehingga tumbuh suburlah tanah itu, lalu tulang ekor itu tumbuh, Bu, seperti kecambah gitu ya, naik, jadilah manusia. Manusia dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Apa ini hikmahnya ya? Hanya Allah yang tahu. Kemudian ketika mendengar hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, wahai Rasulullah, manusia bangkit dalam keadaan telanjang, lah aku nanti gimana? Aku malu dong gitu ya. Masya Allah ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada hari itu tidak ada orang yang ngurusi orang lain, dia bingung ngurusi diri sendiri. Hari apa ini ya. Kemudian setelah itu mulailah Allah memberikan pakaian, dan manusia pertama yang diberi pakaian oleh Allah yaitu Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Belilah diberi pakaian ya, pakaian yang sangat bagus, yang sangat wangi ya. Demikian juga akhirnya diikuti oleh para nabi yang lain. Kemudian manusia, umat Islam, orang-orang yang baik dipakaikan dengan pakaian yang dipakai ketika meninggal dunia. Adapun orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, nah ini kembali ya Bu, keadaan orang yang baik dan orang yang buruk pada hari kiamat itu dimunculkan dengan kondisi yang berbeda. Orang yang buruk itu dipakaikan dari amal buruknya itu, yaitu berupa pakaian berwarna hitam yang terbuat dari tir. Tir tahu Bu? Aspal yang panas. Wala'iyatubillah. Yaitu dari panasnya api neraka. Bagaimana Bu? Ya. Ini baru dibangkitkan dari kubur-kubur tadi, ketika ditiupkan sangkakala, sehingga dia menunggu di padang mahsyar ya, dahsyatnya padang mahsyar ini tadi untuk menunggu amalan ya, menunggu hisab, menunggu mizan ya, demikian juga menunggu tentang syafaatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian di padang mahsyar di sini Bu ya, di padang mahsyar itu artinya tanah putih yang berkilau seperti perak, itulah mahsyar ya, seperti perak, Masya Allah, berkilau-kilau. Sebagian orang beramal soleh mengatakan itu indah ya, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang buruk ya amalannya? Karena di padang mahsyar itu tadi Bu, jarak antara matahari dengan manusia itu hanya berapa mil saja, ada yang mengatakan berapa kilan saja. Kita matahari yang jaraknya kilo-kilo, bermil-mil kilo Bu, kita kadang-kadang panas, inginnya berteduh, inginnya pakai payung ya. Bagaimana hari kiamat Bu? Jaraknya begitu dekat, dan manusia kembali lagi, mereka akan ditenggelamkan oleh amal mereka masing-masing. Ditenggelamkan oleh siapa? Ditenggelamkan oleh keringat yang lengket, yang asin ya. Ada yang ditenggelamkan setinggi mata kakinya, sebetisnya, sepinggangnya, sedadanya, ada yang selehernya, ada yang sudah menutup mulutnya Bu, bahkan ada yang sampai ke telinganya, antara mata ini sudah tidak bisa bernafas. Inilah keringat dari amal buruk yang dilakukan oleh seseorang. Nanti pada hari kiamat mereka akan ditenggelamkan oleh keringat masing-masing ya. Kemudian di padang mahsyar tadi datanglah syafaat ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang pertama kali memasuki ya, untuk menjaga al-haud. Apa itu al-haud? Al-haud itu artinya telaga. Telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi sebelum mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Pada saat itu manusia berdesak-desakan meminta syafaat, ya. Ketika malapetaka yang menimpa umat manusia pada hari kiamat semakin dahsyat, mereka menjadi sangat panik hingga mulai mencari-cari orang-orang yang diyakini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka meminta syafaat. Pengadilan dan penghisaban segera ditegakkan. Mereka ingin cepat-cepat dibebaskan dari kesengsaraan dan ketakutan lahir batin pada waktu menunggu itu. Kemudian orang-orang meminta tolong kepada bapak seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, untuk mengemban misi yang besar. Sebelumnya mereka menyebutkan segala keutamaan dan kemuliaan yang dianugerahkan kepada beliau. Namun Nabi itu menolak permintaan tersebut. Jadi orang-orang itu meminta ya kepada Nabi Adam. Mereka datang kepada Nabi Adam. Lalu manusia itu berdesak-desak mendatangi Nabi Adam, lalu dia berkata, "Berilah syafaat kepadaku wahai Nabi Adam, kepada anak-anak engkau." Ya, jadi manusia itu mereka mengatakan, "Aku tuh anak cucumu, wahai Adam, berikan aku syafaat." Seraya meminta, "Berilah aku syafaat kepada anak-anak engkau." Maka Nabi Adam itu mengatakan, "Aku tidak berhak memberikan syafaat. Aku tidak berhak memberikan syafaat. Hendaklah kalian pergi menemui Ibrahim." Ya, lalu dia pergilah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Adam mengatakan bahwasanya karena Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, dia tuh kekasih Allah. Dia kekasih Allah, pergilah sana kamu ke Nabi Ibrahim. Kau berhak meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Tapi ternyata setelah orang ini pergi ke Nabi Ibrahim, lalu dia pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, berikan aku syafaat." Ya, maka Nabi Ibrahim itu mengatakan, "Aku tidak berhak memberikan syafaat." Masya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan demikian, "Aku tidak berhak untuk memberikan syafaat. Hendaklah kalian pergi sana menemui Nabi Musa alaihissalam." Ya, karena dia adalah kalimatullah. Nabi Musa adalah nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah. Ya, datang sana kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika menemui mereka, maka Nabi Musa pun mengatakan, "Aku tidak berhak untuk memberikan syafaat. Hendaklah kalian menemui Isa, karena dia adalah ruhullah wa kalimatullah." Nabi Isa alaihissalam, dia adalah ruhullah, diciptakan dengan kalimat kun, ya. Ibaratnya ruhnya Allah, begitu tadi ya, ruhullah itu tadi Allah yang memberikan langsung ruh kepada Nabi Isa alaihissalam. Sana kamu minta syafaat kepada Nabi Isa. Namun tatkala mereka menemui Nabi Isa alaihissalam, maka Isa pun menjawab, "Aku tidak berhak memberikan syafaat." Masya Allah. Ini pada hari kiamat orang-orang itu berlari-lari, Bu. Ya, tadi minta perlindungan, minta bantuan, pertolongan, ya, kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu Nabi Isa lalu mengatakan, "Pergilah kamu menemui Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu aku didatangi oleh mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku menjawab, "Aku berhak memberikan syafaat." Kemudian aku pergi dan meminta izin agar dapat menghadap Robku. Jadi syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah atas izin Allah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi beliau menghadap Allah serta duduk, ya, merunduk tadi, bersujud kepada Allah. Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad," seperti itu, "angkat kepalamu. Katakanlah kehendakmu, niscaya kamu akan didengar. Mintalah, niscaya kamu akan diberi. Berilah syafaat, niscaya ia akan diterima." Ya, Masya Allah. Aku bergegas menyampaikan permohonan. Jadi Allah sudah mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad benar-benar bersujud
meminta syafaatnya untuk bisa memberikan kepada kaumnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, andaikan kita sadar, Masya Allah nih Bu, Nabi kita Muhammad SAW ketika wafatnya saja mengatakan, rasa sakitku ini sebagian daripada umatku. Berarti menunjukkan Rasul SAW itu sayang kepada kita umatnya. Demikian juga ada yang mengatakan, aku akan memberikan satu doa, Masya Allah, kepada umatku, yaitu umat yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah hidup sejaman denganku, yang mereka itu jauh dariku. Siapa Bu? Kita, Masya Allah. Itulah Rasul SAW saking sayangnya kepada kita. Kok kita untuk ittiba kepada Rasul SAW masih banyak pertentangan, masih banyak nantilah, beratlah. Ini ibu yang dirahmati Allah. Rasul SAW benar-benar sujud meminta kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, bangkit, tegakkan wajahmu wahai Muhammad. Apa yang kau minta aku beri, ya. Kemudian apa yang akan kau berikan syafaat, pasti aku akan berikan syafaat itu. Masya Allah. Lalu bergegas ia menyampaikan permohonan. Lalu Nabi Muhammad itu mengatakan, wahai Rob, ya Robbi, ummati, ummati. Ia mengatakan, umatku ya Rob, umatku. Umat Islam yang ittiba kepada Rasul SAW. Lalu Allah menanggapi dengan kalimat, pergilah. Siapa saja yang di dalam hatinya terdapat iman, walaupun hanya sebesar biji gandum, keluarkanlah ia dari neraka. Inilah syafaatnya Rasulullah SAW. Siapa saja yang memiliki sebesar biji zarrah dari keimanan yang dia sudah masuk ke dalam neraka, keluarkan ada keimanan. Jadi inilah bentuk kasih sayang Rasul kita SAW kepada kita sampai datangnya hari kiamat, sampai tadi sedang menunggu di padang mahsyar, ya, senantiasa ditunggu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluarkanlah dari neraka tadi. Maka aku pun beranjak dari tempatku bersimpuh, segera pergi untuk melaksanakan perintahnya. Sesudah itu aku kembali menghadap Robku, memuji dia dengan pujian-pujian dan bersujud kepadanya. Lantas disuruhkan kepadaku, hai Muhammad, angkat kepalamu, katakanlah kehendakmu, niscaya kamu akan didengar. Mintalah, niscaya kamu akan diberi. Berilah syafaat, niscaya ia akan diterima. Ini kembali Rasul SAW mengatakan tadi, wahai Rob, ummati, ummati, ya, pergilah sana kamu, ya. Siapa yang di dalam hatinya terhadap iman walaupun hanya sebesar biji gandum, maka keluarkanlah terus, begitu Bu. Masya Allah. Ini permintaan ataupun syafaatnya Rasul kita Muhammad SAW. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bentuk rahmat ataupun sayangnya Rasul SAW kepada kita Bu, ya, kepada umatnya ketika berada di telaga, ya, telaga Al-Haud di situ Bu. Telaganya Rasul SAW, ada yang menyebutkan telaga itu adalah aliran dari Haud ataupun Kautsar yang berada di bawah arsy-Nya Allah, ya. Jadi singgasana Allah itu berada di atas Al-Haud, telaga. Di atas telaga ada arsy-Nya Allah dan ada kursinya Allah, dan Haud itu tadi akan mengalir sampai ke, ada yang menyebutkan Al-Kautsar tadi. Maka Rasul SAW menyebutkan warnanya begitu putih seperti susu, rasanya manis seperti madu, ya, baunya harum seperti misik. Siapa saja yang meminumnya seteguk tidak akan pernah haus selama-lamanya. Padahal pada saat itu hari adalah hari yang padang mahsyar sangat panas, orang-orang itu sangat kehausan. Kemudian di pantai, di sampingnya banyak sekali cangkir-cangkir sebanyak bintang di langit, ribuan miliaran, ya, cangkir. Barang siapa yang meminumnya maka satu teguk
satu teguk meminumnya maka tidak akan haus selama-lamanya. Lalu pada saat itu ada orang yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada dirinya bahwa itu adalah umatku. Rasulullah sudah memerintahkan, ummati, ummati, silahkan kau minum, silahkan kau minum. Tetapi ternyata orang tersebut ditarik ya oleh malaikat, ditarik atas perintah Allah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa, marah. Kenapa ditarik? Itu adalah umatku. Aku melihat adanya tanda bekas wudhu, berkat sholat, ya, bekasnya ada. Lalu Allah tadi mengatakan, ataupun malaikat itu mengatakan, benar wahai Muhammad, ini adalah umatmu. Tapi setelah engkau wafat, mereka murtad. Setelah engkau berpaling dari dakwahnya, mereka keluar lagi dari Islam. Mereka mencaci. Kemudian benar, itu umatmu ya Muhammad, tetapi dia hanya mengaku umatmu, tapi tidak pernah beramal sesuai dengan apa yang engkau ajarkan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu marah, serasa mengusirnya. Suhkon, suhkon, menjauh kamu dari telagaku ini. Padahal di dalam wajahnya ada tanda-tanda dia adalah bekas wudhu, sholat dan sebagainya. Ini ibu yang dirahmati Allah. Kita tentunya tidak ingin menjadi hamba yang tadi mengaku kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari berlalu, ya, beberapa tahun, syafaat itu tadi, kemudian orang sudah meminum, saatnya lah di situ hari hisab, yaitu hari perhitungan. Hisab adalah tentang catatan amal yang nanti akan datang pada hari kiamat itu sebagai hujjah, sebagai argumen, sebagai alasan. Lalu diperhitungkan pada hari itu, itulah yang namanya hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa ini? Hisab. Al-Kahfi ya Bu, Masya Allah. Dia di dalam surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Allah telah meletakkan tadi kitab atau akan memberikan catatan kitab itu, fataral mujrimin, maka orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat itu taro, ia melihat mushfiqina, penuh dengan ketakutan. Ketika akan dihisab oleh Allah catatan amalnya itu, Allah tadi memberikan kitab itu tadi, maka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat maksiat tadi, dia dengan ketakutan mimma fi, apa yang ada terdalam di berada di dalam catatan buku tersebut. Lalu mereka mengatakan fayaqul, mereka mengatakan ya wailatana, alangkah celakanya kami, ma li hadzal kitab, apa buku yang ada di catatan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada tersisa sedikit pun catatan di situ, yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat rapi di dalam kitab tadi pada hari perhitungan. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang berbuat takut, berbuat dosa dan takut, dia mengatakan buku apa ini? Ini buku kok teliti sekali. Tertulis di situ waktunya, jamnya ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Jam sekian hari ini melakukan ini kepada ini. Lalu berubah lagi menit ini, kemudian dia keluar bertemu ini, matanya begini, bermaksiat ini. Kemudian terus diteliti. Ya Allah, inilah orang-orang yang berbuat dosa, dia takut ya dengan mengatakan ya wailatana, alangkah celakanya aku. Makanya orang-orang yang berbuat, orang-orang kafir ketika melihat Allah sedang menghisab nih Bu, Allah menghisab binatang yang bertanduk
dengan binatang yang tidak bertanduk ini dihisab. Tetapi setelah itu mereka dijadikan debu. Maka orang-orang kafir itu mengatakan, ya, andaikan aku itu menjadi debu, sudah habis dihisab, sudah nggak ada azab. Itulah keadaan orang-orang kafir. Tapi tidak demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa, dia akan melihat catatan itu begitu rapi. Adapun orang-orang yang dia baik, ya, kemudian beramal soleh, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanan, orang-orang yang mujrim tadi, ada yang menyebutkan dengan tangan kiri dan dilempar ke belakang, ya. Kalau orang yang baik itu diberi catatan amal dengan tangan kanannya. Masya Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka orang tersebut dia mendapatkan perhitungan yang mudah. Sama dia mendapatkan catatan amal, buku tadi, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Enggak ada yang tersisa, perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Tetapi orang yang beriman, dia mendapatkan hisaban yasira, perhitungan yang mudah, yaitu ketika ditanya, wahai hambaku, lalu hamba ini menunduk dan takut, iya ya Allah, apakah dahulu kau melakukan dosa ini dan ini? Benar ya Allah, aku melakukan dosa ini dan aku melakukan dosa itu ya Allah. Maka Allah katakan, dahulu dosamu aku tutup, aibmu aku tutup sehingga orang-orang tidak tahu. Orang-orang tahunya kau orang yang baik. Masya Allah. Lalu hari ini dosamu aku ampuni. Masya Allah. Terus Allah membuka lagi catatan amal dengan buka yang sangat banyak, yang tebal itu, Bu. Tidak satu lembar, sebagaimana orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa, dibukanya satu lembar dengan hati-hati, Bu. Jangan-jangan ada yang kelewat. Tetapi orang-orang yang solih tadi, dibukanya mungkin berlembar-lembar tadi. Lalu Allah lagi membuka catatan amal, mungkin di situ ada merah. Allah katakan, wahai hambaku, apakah dahulu kau di dunia melakukan dosa ini dan itu? Benar ya Allah, aku melakukan dosa ini, aku melakukan dosa itu ya Allah, aku di dunia melakukannya. Lalu Allah menggembirakan dengan mengatakan, dahulu dosamu aku tutupi sehingga orang-orang tidak tahu aibmu. Andaikan orang-orang tahu aibmu, kau tidak berharga, kau dihinakan, ya. Maka Allah katakan, dahulu aibmu aku tutup, lalu hari ini dosa-dosa itu diampuni. Masya Allah. Itulah yang namanya hisaban yasir. Karena ada dua perhitungan hisab, ada hisab yasir yang mudah dan ada hisab munaqashah yang sangat teliti tadi. Yang teliti, yang tidak akan terselip. Masya Allah. Dan ini hanya Allah dan hambanya berhadap-hadapan berdua, Bu. Masya Allah, bagaimana kita tidak takut pada hari tersebut? Maka diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, yaitu doa agar Allah memberikan kepada kita hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah ya Allah. Hisab yang mudah adalah diberi catatan amal dengan tangan kanan, lalu dihisab dengan cepat, lalu dia dikatakan apa tadi? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian masuklah kamu ke dalam surga, berkumpul dengan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Masya Allah. Inilah orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Lalu Allah ceritakan pada ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalan dari tangan kirinya, amalan buruk, menunjukkan ini amalan buruk, dilempar dari punggungnya, merekalah yang akan mendapatkan hisab yang berat, yang sulit.
lalu dia akan dilempar ke neraka sa'iro, neraka yang menyala-nyala. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hisab tadi yang berat, maka meminta kepada Allah dengan hisab yang mudah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah meminta kepada Allah perhitungan yang mudah, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku nanti dengan hisab yang mudah, maka iringi doa itu dengan senantiasa beramal soleh. Karena ingat Bu, amal soleh itu nanti akan berwujud teman yang mendekat menemani kita. Amal soleh itulah yang nanti akan memberatkan timbangan. Amal soleh itulah yang berupa baju kita yang terbuat dari apa? Kain dari surga. Amal soleh tersebutlah yang menjadikan wanginya pakaian kita. Maka dengan amal soleh inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah yang menjadikan seorang itu mudah, ya, urusannya mudah. Makanya indikator ini Bu, indikator mudahnya kita di padang mahsyar, mudahnya kita mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga hisab, kemudian mizan, ya, itu adalah indikatornya ketika kita di alam barzah. Kalau alam barzahnya itu baik, perjalanan semuanya itu baik. Tapi lagi-lagi alam barzah itu hanya ditentukan oleh 1,5 jam kita di dunia. Perbanyaklah kita beramal soleh, memohonlah kepada Allah untuk kita beramal soleh sehingga kita di alam barzah kita dimudahkan. Karena kalau sudah di alam barzah lancar, nanti di padang mahsyar kita akan mendapatkan naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Lagi-lagi yang memberikan naungan adalah amal solehnya, ya. Di antaranya adalah orang yang bersodakoh, tangan kanan tidak mengetahui, tangan kiri tidak mengetahuinya, ya. Seorang pemimpin yang adil, itu adalah amal soleh, ya. Maka lakukanlah amal soleh selagi kita masih hidup di dunia ini, agar di alam barzah sebagai indikator lancarnya perjalanan kita di mahsyar dan alam-alam berikutnya adalah dengan hari ini kita beramal soleh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang seseorang yang dihisab itu tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang thaqulat, berat, mizan, timbangan berat, maknanya adalah timbangan amal soleh. Lagi-lagi yang memberatkan seseorang itu adalah amal soleh, ya. Kemudian apa? Wa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia itu di dalam kehidupan yang radiyah, yang diridhoi oleh Allah. Tetapi wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kanannya, amal baiknya itu, fa ummuhu hawiyah, maka keluarganya itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak apa itu hamiyah? Neraka hamiyah itu adalah narun hamiyah, neraka yang dinyalakan tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa-apa sajalah yang memberatkan seseorang ketika dihisab, ya. Jadi pertama kali yang dihisab pada hari kiamat itu adalah, pertama adalah tentang sholatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Sesungguhnya amal pertama yang ditanya seseorang pada hari kiamat adalah sholatnya. Ingat Bu, sholat kita. Memang di dalam sebuah hadis yang menyebutkan wanita akan masuk surga dari pintu surga manapun asalkan dia melaksanakan sholat 5 waktu. Apa sholat 5 waktu Dok? Tidak sunah-sunahnya? Iya, hanya sholat 5 waktu saja. Tapi sholat 5 waktu yang Masya Allah berkualitas, yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya seperti sholat Nabi SAW. Kita belum sempat melakukan ini Bu, ya, Masya Allah. Berat untuk sholat khusyuk karena setan senantiasa menggoda tadi,
Ya, bagaimana agar sesuatu yang seharusnya Allah ingat, tetapi yang diingat adalah dunia. Ya. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah. Karena kita tidak tahu apakah sholat fardu kita itu sudah benar, maka tambahlah dengan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah, rawatib, sholat duha, tahajud, ya, sholat, ya, macam-macam sholat. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Karena Allah ketika menimbang amalan seseorang dari sholat fardunya jelek, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat, coba cari, barangkali ada sholat sunnahnya, sedikit-dikitlah untuk memberatkan timbangannya. Masya Allah, datangkanlah sholat sunnahnya. Ternyata sholat sunnahnya banyak, Masya Allah. Ya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, rawatibnya yang mengiringi sholat fardu. Masya Allah. Jadi yang pertama kali ditanya itu adalah tentang sholatnya. Lalu yang kedua adalah tentang janjinya, yang pernah janji manusia janjikan, nadarnya kepada manusia, ya, Masya Allah. Jadi ini hati-hati tentang janjinya. Janjinya mau nyaur utang nanti kalau sudah punya, janjinya nyaur utang kalau tanggal sekian. Nah ini lalu diingkari. Demikian janjinya mau melakukan ini kalau sudah laku tanahnya. Nah ini lalu itu akan ditanya. Lalu ditanya pula tentang ucapannya, ya. Ucapannya itu akan ditanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pertama adalah sholatnya, janjinya, ucapannya, ya, semuanya akan diminta. Demikian juga panca indera kita, mata kita, Bu, ya, ya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah selesai hisab, maka masuklah seseorang fase berikutnya, yaitu di mizan, ya. Apa itu mizan? Mizan itu timbangan, ya, atau yang menghitung, begitu ya, keadilan. Ada yang disebut mizan itu adil, ya. Adil itu sama sekali tidak ada kezaliman. Pada hari di mana hisab dilakukan itu ada hisab yang mudah, ada yang sulit, ada yang orang masuk surga tanpa hisab juga ada. Demikian juga mizan, yaitu tentang pemberian catatan amal, ya. Kemudian di mizan itu apa yang paling memberatkan, Bu? Di antara mizan yang paling memberatkan adalah dari lisan berupa zikir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ternyata yang memberatkan mizan seseorang itu adalah diantaranya adalah ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani 'indar rahman, sangat dicintai oleh Allah, thaqilatani fil lisan, ringan, ya, ringan sekali di bibir, enggak bayar, enggak berat, bisa mengucapkannya lagi tidur, lagi santai. Tapi thaqilatani fil mizan, berat sekali di timbangan, adalah tadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Demikian juga ada lagi ucapan alhamdulillah tamlaul mizan. Zikir berupa ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Jadi ucapan itu pun bisa memenuhi timbangan. Selain kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal soleh kita adalah ucapan. Demikian juga akhlak. Sesungguhnya yang memberatkan seseorang pada hari kiamat di dalam timbangannya itu adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata akhlak yang baik itu memberatkan, amalan itu memberatkan di dalam mizannya Allah Azza wa Jalla.
Jadi untuk menyempurnakan hisab, seseorang itu nanti ditimbang, tadi sudah dihitung-hitung lalu ditimbang berat mana, Bu, Masya Allah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita, Bu, ketika kita memiliki 10, misalkan 10 kebaikan, kok ada 20 dosa, Masya Allah. Kita tetap di sisi Allah, timbangan kebaikannya itu lebih berat. Karena apa, Bu? Setiap satu kebaikan Allah akan membalas dengan 10 kali lipat minimal. Kalau Allah menghendaki, maka akan menjadi 700. Ataupun Allah menghendaki lagi, wudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lagi. Jadi kalau orang datang kepada Allah dengan 10 dosa dan 1 kebaikan, bisa jadi dia timbangannya sama. Kalau Allah merahmati, bisa jadi lebih berat perbuatan baiknya. Maka alangkah meruginya seorang pada hari kiamat, kok didapati ketika di dalam mizan ternyata yang berat itu sebelah kirinya. Berarti bisa jadi dia orang yang amalannya 1, maksiatnya itu ribuan, ya, ribuan bisa jadi, waliyadzubillah. Ya, maka sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang memberatkan seseorang di mizannya Allah tadi lisannya, ya, kemudian zikirnya, kemudian amal solehnya. Kemudian kemarin kita sudah bahas lagi, yaitu tentang apa? Catatan amalan manusia yang didatangkan berupa gulungan, yang ketika gulungan itu dilembar tidak akan pernah habis gulungan itu, Bu. Tetapi ketika di mizannya Allah, Allah menemukan gulungan keburukan amal ini ada 1 kartu. Ketika kartu itu ditimbang di timbangan yang satunya, lalu timbangan yang hanya 1 kartu ini berat sekali. Itulah kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat hadis tentang bitokoh, kartu. Di dalam gulungan dosa-dosa itu ada 1 kartu, yaitu tertulis kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu tadi sudah tamlaul mizan, memenuhi timbangan sebelah kanannya. Inilah tentang beratnya perjalanan kita menuju hari akhir, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini tentang beratnya hari kiamat, hari berbangkit, ya, Bu. Insya Allah besok kita akan melihat tentang 1 berat lagi, yaitu menuju siratnya Allah, menuju jannahnya Allah ataupun nerakanya Allah Azza wa Jal, ya. Apakah kita akan melampaui jembatan tadi atau kita terpeleset di dalam jembatan tadi, lalu kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah ataupun nerakanya Allah, waliyadzubillah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan